ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau Terima kasih, kemudian Bapak. bersucinya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, senang sekali bisa berjumpa kembali di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada setiap hari Kamis pukul 4 sore hingga menjelang pukul 5. Nanti kita akan berinteraksi, tanya jawab, dan Ustadz insya Allah akan menjawab telepon yang masuk. Nah, semoga telepon yang masuk cukup banyak sehingga acara ini bisa membawa manfaat yang banyak bagi pemirsa Fatwa TV dan orang-orang yang teman-teman yang menyaksikan acara kami tidak hanya lewat TV tapi mungkin melalui sosial media. Dan kami masih membuka peluang bagi teman-teman yang ingin ta'awun dakwah Islam bersama Fatwa TV. Dan kami telah sediakan nomor rekeningnya di layar yang bisa dilihat di layar. Taib, alhamdulillah kami tunggu kabar baiknya ya. Taib, tidak berpanjang lebar. Sekarang coba kita sapa Ustadz yang mengasuh acara ini, Dr. Sofyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ponggi. Ya, gimana Ustadz? Kabar antum Ustadz? Alhamdulillah. Nahmadullah wa nashkuruh. Iya. Sehat juga antum. Mudah-mudahan para pemirsa semuanya sehat. Amin. Walafiat. Amin Ustadz. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang meluangkan waktu sibuknya antum untuk walaupun hanya 1 jam ke depan, 55 menit ke depan, semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua, di mana kita butuh sekali ilmu yang ada pada antum untuk mengentaskan masalah-masalah yang masuk melalui pertanyaan di dewanfatwa.com/tanyakan. Itu dia, seperti itu Ustadz. Dan Ustadz, untuk di pembukaan kali ini mau dong kita diberikan nasihat, tausiah atau peringatan. Semoga kami yakin bahwa peringatan itu pasti bermanfaat insya Allah buat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, alhamdulillah tak henti-hentinya kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang tak terhingga dan tak terkira banyaknya. Di antara deretan nikmat-nikmat itu yang saat ini mungkin bagi sebagian orang tidak dia sadari ya, namun bagi yang lain itu sangat luar biasa, yaitu adalah nikmat menjadi seorang mukmin yang pertama, dan yang kedua adalah nikmat aman. Nikmat aman ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adalah nikmat yang pertama kali diminta oleh Nabiullah Ibrahim ketika beliau menjejakkan kakinya di bumi yang suci di Makkah Al-Mukarramah. Beliau mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Tuhannya, berdoa maksudnya ya, Rabbi ij'al hadza, ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Ya, beliau meminta ini 2 kali dalam 2 surah yang berbeda ya. Setelah meminta keamanan, beliau meminta agar dijauhkan dirinya maupun anak keturunannya dari penyembahan terhadap berhala. Dalam ayat yang lain, setelah meminta keamanan, beliau meminta agar diberi rezeki berupa buah-buahan, berbagai macam buah-buahan. Nah, kedua nikmat ini kalau kita renungi, para pemirsa, sedang dicabut dari saudara-saudara kita di belahan bumi yang saat ini sedang mengalami ujian berat
ya di Palestina, khususnya di jalur Gaza, di mana nafas mungkin beberapa jam kemudian sudah gugur terkena serangan Zionis. Dan kita lihat bagaimana mereka tetap teguh di sana ya, tetap sabar, tetap tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa tentang tawakal, tentang iman. Ya, tidak mudah ketika seseorang harus kehilangan seluruh keluarganya. Dia masih mengucapkan alhamdulillah. Dia masih mengucapkan alhamdulillah. Ini jelas sesuatu yang luar biasa, nikmatul iman. Ya, walaupun di kondisi yang sangat-sangat mencekam seperti itu, mereka tidak kehilangan tawakalnya, tidak kehilangan imannya kepada Allah. Nah, tentunya kita yang masih mendapat curahan nikmat aman ini harus pandai-pandai bersyukur para pemirsa. Bersyukurlah ya, negeri kita masih aman, masih stabil. Ya, karena ketika nikmat aman ini tercabut, maka semua nikmat dunia ini menjadi tidak berarti. Apa artinya orang punya makanan ketika tidak ada keamanan? Apa artinya orang punya rumah ketika setiap saat bom bisa jatuh di rumahnya dan menghabiskan semua isi rumah? Apa artinya orang punya miliaran ketika dia tidak bisa menikmati itu semua kan tidak adanya keamanan? Oleh karena itu nikmat aman ini mesti kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita isi dengan ibadah-ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga nikmat ini. Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, kalian bersyukur terhadap nikmatku, aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun bila kalian ingkar kepada nikmat ini, tidak mengakuinya sebagai nikmat Allah misalnya, atau tidak mau memanfaatkannya dengan ibadah yang diridhai oleh Allah namun diisi dengan maksiat, maka ingat azab Allah itu sangat pedih. Ketika Allah tidak mengazab orang-orang yang bermaksiat, itu bukan berarti Allah lalai, sama sekali tidak. Justru itu merupakan azab dengan sendirinya, Pak Pongki. Orang yang bergelimang dalam maksiat, dalam kubangan dosa, namun tidak dihukum oleh Allah, sehingga dia merasa dirinya ini aman dari azab. Sejatinya dia sedang mendapatkan azab yang lebih berat daripada kalau dia diazab langsung oleh Allah. Karena dia telah diazab dengan matinya hati, dengan hilangnya kesadaran. Sehingga orang seperti ini kecil sekali peluangnya untuk taubat. Dan kemungkinan besar dia akan mendapatkan su'ul khatimah. Dan ini yang paling celaka nanti. Oleh karena itu ketika kita masih disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah nikmat sejatinya. Oleh karena itu saya ajak diri saya sendiri pada para pemirsa ya, agar kita manfaatkan nikmat aman ini untuk belajar, untuk beribadah, untuk berdakwah, ya, membantu sesama kita, ya, menjaga kerukunan, menjaga ketertiban, keamanan, bersabar terhadap hal-hal yang pasti tidak ada 100% dunia ini enak kan. Pasti ada yang tidak menyenangkan. Namun kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya agar tetap menjaga persatuan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, yang mengganggu keamanan umum sehingga menyebabkan hilangnya nikmat yang sangat luar biasa ini. Mungkin itu Pak Pongki sepetik nasihat. Ya. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu nasihatnya. Jadi bersyukur, ujungnya saya tetap bersyukur agar semua nikmat itu ditambah sama Allah azidannakum ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga saya terutama dan juga teman-teman jangan pemirsa Fatwa TV bisa mengambil faedah dari apa yang sudah diberikan, nasihat yang diberikan oleh Ustaz Dr. Sofyan Baswedan. Dan kemudian ini sepertinya kita bisa masuk dari pertanyaan pertama Ustaz. Pertanyaan pertama datang dari Aceh ini, dari Aceh, Ainul Sufiati. Ainul Sufiati, begini bunyinya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Ustaz, apakah hiburan
Untuk saya yang kehilangan atas wafatnya putra saya yang umurnya kurang lebih 15 tahun usia anak saya. Karena dari semua kajian yang saya dengar, anak bisa memberi syafaat untuk orang tuanya yang masih kecil. Sedang anak saya yang wafat baru memasuki masa remaja, sudah memasuki masa remaja, sudah baru balik gitu. Adakah hadis lain yang bisa menghibur hati saya atas kesedihan saya karena wafatnya anak saya ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Cukuplah sebuah kabar gembira pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wabashshiris sabirin. Beri kabar gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang ketika terkena musibah mereka mengatakan inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka orang inilah yang akan mendapatkan salawat dari Allah. Salawat dari Allah itu menurut jumhur ulama adalah rahmat, namun menurut Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, salawat dari Allah artinya Allah menyebut-nyebut, memuji-muji di kalangan para malaikatnya. Dan ini yang lebih kuat, karena di sini Allah mengatakan alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, dan mereka juga mendapatkan rahmat, sehingga salawat di sini tidak sama dengan rahmat. Ketika mereka juga dijanjikan mendapatkan rahmat, maka ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena rahmat itulah yang akan menyelamatkan kita sejatinya. Bukan hanya amal kita yang akan menyelamatkan kita, tapi justru rahmat Allah itulah yang akan mendongkrak amal seseorang, mengangkatnya sehingga dia terselamatkan dari neraka dan diizinkan untuk masuk ke dalam jannah. Dan sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan apa nih kabar gembiranya sebesar apa, karena memang pahala dari kesabaran itu tidak ada batasnya. Ya, dari ayat yang lain Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu nanti akan dipenuhi, dilengkapi balasannya oleh Allah tanpa hisab, tanpa ada hitungan. Sehingga semua ibadah yang itu berangkat dari kesabaran, ini pahalanya tidak ada batasannya, Pak Pongki. Ya. Tidak ditentukan harus mentok di sini, enggak. Bisa lebih, bisa tidak terhingga bahkan. Termasuk ibadah puasa misalnya. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat erat hubungannya dengan kesabaran. Orang harus menahan dirinya dari apa yang selama ini sangat dia gemari. Yang selama ini 3 kali dia makan sehari, kali ini hanya 2 kali saja dengan rentang waktu yang cukup lama. Nah, Allah mengatakan pahalanya orang puasa itu Allah sendiri yang akan memberikannya. Dan kesabaran ditinggal mati oleh karib kerabat adalah sebuah ibadah yang tidak terbatas pahalanya. Makin kita sabar, makin kita ridha, makin besar pahala yang Allah berikan. Dan untuk membantu kita agar bisa sabar, maka kita harus belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, belajar tauhid. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah jelaskan tentang dirinya, bahwasanya Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun. Allah tidak zalim kepada hambanya sama sekali. Allah tidak ingin menyusahkan hambanya sama sekali. Dan semua ketetapan Allah itu pasti mengandung hikmah. Yakini ini semua. Karena mungkin kita menganggap anak ini lebih baik kalau tidak wafat. Belum tentu. Belum tentu. Allah mengatakan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita harapkan, apa yang kita cintai itu malah jelek. Dan sebaliknya, apa yang kita tidak sukai, apa yang kita tidak pernah harapkan, justru itu yang lebih baik. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ya, Allah lah yang tahu.
Antum tidak tahu hakikat akhir dari kesudahan segala sesuatu. Mungkin dengan begini kita bisa lebih menerima musibah-musibah ini. Dan kita ini kan hamba Allah. Diri kita ini bukan milik kita loh. Iya, pinjam. Ya, jadi kita ini pinjaman, ini amanah. Allah memberikan kita amanah, kita disuruh menjaga. Sehingga kapanpun Allah mau ambil, itu haknya Allah. Terserah Allah ya. Kalau diri kita aja bukan milik kita, apalagi anak kita, istri kita, harta kita. Oleh karena itu, kita mesti rela di sini. Dan disitulah terbuka pintu ibadah yang namanya sabar. Ya, sebagaimana Allah juga menguji kita dengan yang namanya nikmat, untuk membukakan pintu ibadah yang namanya syukur, maka Allah juga menguji kita dengan yang namanya musibah, untuk membukakan bagi kita pintu yang namanya sabar. Nah, ketika pintu ini yang sedang dibuka, ya sudah, kita ibadah di situ. Kalau itu ditutup oleh Allah, dibuka yang satunya lagi, ya kita ibadah di situ. Terus aja begitu, ya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi kuncinya lagi sabar ya Ustaz ya, kuncinya. Dan diri ini, badan kita bukan milik kita, pinjaman. Pinjaman tanpa bunga ya Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian Ustaz, pertanyaan berikut datang dari Ibu Evi Risdiani di Bantul, Yogyakarta. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana benarkah ada hadis yang menyatakan bahwa jika seseorang membaca ayat kursi 12 kali, kemudian dia berwudu dan menjalankan sholat subuh, niscaya Allah akan menjaganya dari kejahatan setan, dan derajatnya sama dengan orang yang membaca seluruh Al-Quran sebanyak 3 kali, dan pada hari kiamat dia akan diberi mahkota dari cahaya. Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Terima kasih ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Waalaikumsalam. Jadi kalau dengan redaksi yang seperti itu saya belum pernah mendengar. Oh ya. Ya, saya tidak tahu ada apa tidak hadis seperti itu. Namun tidak semua bagian dari hadis itu batil. Ada sebagiannya yang memang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Namun tidak dengan redaksi yang panjang begitu. Oh gitu Ustaz ya. Contohnya adalah man shallal fajra fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Iya. Siapa yang sholat subuh berjamaah maka di dalam lindungan Allah. Itu jelas hadisnya ada. Oh ya. Demikian juga kalau dikatakan as-salatu nur. Salat itu sebagai cahaya. Salat secara umum. Salat 5 waktu, salat-salat yang lain adalah sesuatu yang akan memberikan cahaya. Tapi kalau dengan redaksi membaca ayat kursi 12 kali terus dapat pahala begini seperti hatam 3 kali dapat cahaya, dengan seperti itu saya tidak pernah mendengar. Wallahu a'lam. Masyaallah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum atas jawabnya, atas kejujurannya. Dan Ustadz yang bertanya belum pernah dengar, yang bertanya ya Ustadz belum pernah dengar hadis yang berbunyi dengan matan seperti ini ya, redaksi seperti ini. Dan ini sudah ada penelpon yang masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV, selamat sore. Iya. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Jeffrey. Waalaikumsalam, betul Ustaz. Iya, Bapak Jeffrey di Tasikmalaya ya. Di Tasik ya Pak. Ya, silakan Bapak Jeffrey disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jeffrey. Semoga Allah dan keluarga Ustaz selalu dilindungin berikut keluarga Ustaz dan keturunan Ustaz gitu. Ya, amin. Amin, ya. amin. Terima kasih Pak Jeffrey. Izin bertanya saya Ustaz mengenai saya 1 bulan yang lalu di depan tempat saya kan jualan ini, di depan di sekitar saya jualan ini kurang lebih orang tersebut kurang lebih udah 7 tahun boleh dikatakan hidup di jalanan. 3 hari sebelum meninggal saya tahu dari keluarganya bahwa orang ini Nasrani gitu Ustaz. 1 hari sebelum meninggal saya syahadatin dia Ustaz, orang ini. Yang mau saya tanyakan, apakah dengan syahadat tersebut, dengan almarhum tersebut tidak bisa bicara, apakah syahadat tersebut bisa diterima Allah atau bisa menjadikan hujah untuk saudara yang saya ceritakan tadi Ustaz? Jangan ditutup dulu ya Pak Jeffrey. Pak Jeffrey jangan ditutup dulu. Ya, Pak Jeffrey jangan ditutup. Ya.
Silakan, Ustaz. Caranya Pak Jeffrey mensyahadatkan gimana? Apakah dengan menuntun, kemudian menjelaskan makna dari syahadat dalam bahasa Indonesia yang bisa dia fahami, lalu dia menganggukkan karena sudah tidak bisa berbicara? Apakah seperti itu? Jadi begini Ustaz, karena kurang lebih 3 hari menjelang wafatnya, orang tersebut tidak bisa lagi berbicara. Tapi 1 hari sebelum meninggal, saya sahadatin, dengan beberapa kali saya sahadatin, dengan 5 kali saya sahadatin, orang tersebut mempelototin saya terus berulang-ulang beberapa kali, mengulang dengan mengisyaratkan, bahkan saya bisikan, tolong simak di hati, tolong baca dalam hati. Dengan belasan kali saya membaca, ada gestur tubuhnya menganggukkan kepalanya Ustadz, dengan saya sampaikan, disimak nggak dalam hati, kata saya kan. Nah, ada gestur tubuh menganggukkan kepalanya karena orang tersebut tidak lagi bisa bicara. Lalu saya ulang beberapa kali setelah syahadat, kalimat tauhid saya ulang. Bahkan beberapa jam sebelum meninggal, 5 jam nggak 6 jam sebelum meninggal, saya samperin lagi orang ini. Saya pandu dengan baca kalimat tauhid. Lalu ada di mata beliau itu meneteskan berlinang-linang air matanya, itu yang saya datang Ustaz. Yang mau saya tanyakan, dengan bacaan yang saya pandu seperti itu, apakah diterima syahadat tersebut dan sah beliau orang tersebut dia muslimnya Ustaz. Seperti itu yang kejadiannya saya sampaikan kepada Ustaz. Ya, jadi tidak ada penerjemahan ya dari makna syahadat itu apa, tidak ada ya Pak ya? Cuman dilantunkan dalam bahasa Arab saja, nggak ada. Saya gimana Ustaz? Artinya orang ini tahu nggak kira-kira maknanya la ilaha illallah itu apa, dalam dia paham apakah tidak gitu? Itu yang saya tanyakan Pak. Nah, tentu itu saya tidak tahu. Cuman saya setelah baca syahadat, lalu saya ulang dengan kalimat tauhid beberapa kali, lalu sampaikan dengan baca terjemahannya la ilaha illallah, itu yang saya sampaikan. Berulang-ulang kali saya sampaikan seperti itu. Dengan terjemahannya ya Pak ya? Betul. Setelah syahadat, lalu saya bacakan kalimat tauhid, lalu saya susulkan dengan artinya, lalu saya sampaikan, simak dalam hati, ulang berkali-kali, kata saya, menyampaikan kepada orang tersebut. Karena insya Allah Pak, insya Allah kalau sudah diberi pengertian tentang makna dari la ilaha illallah, betul. Dan ketika itu dia masih sadar walaupun dalam keadaan menjelang wafat, namun masih sadar dan dia memberikan isyarat dia menerima, maka insya Allah itu sah sebagai pernyataan syahadat dia. Amin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Kalau dia hanya mampu untuk mengucapkan secara lisan dan setelah itu dia wafat, namun dia sadar apa yang diucapkan maknanya seperti ini, maka insya Allah itulah yang wajib dia lakukan ketika itu. Ya, namun bagi orang yang bersyahadat dan dia masih hidup beberapa pekan kemudian dan dia mampu melakukan perintah-perintah agama yang lain, khususnya yang masuk rukun Islam, ya dia berarti harus melakukan itu. Tapi kan ini kasusnya di akhir hayat, sudah tidak bisa apa-apa lagi, maka insya Allah itu sudah cukup untuk menjadi pernyataan masuk Islamnya dia. Mudah-mudahan begitu Pak. Jadi saya ulang lagi, saya tambah lagi Ustaz. Karena saya mengetahui dari keluarganya bahwa adiknya ini Nasrani. Saya coba mendatangin adiknya ini. Sebelum saya sahadatin, saya bawain dia makanan roti, saya suruh dia minum. Setelah itu baru saya pandu dengan syahadat. Tapi nggak saat itu beliau mau mengikutin saya. Setelah 5 kali saya baca syahadat, saya dipelototin. Saya ulang-ulang belasan kali, baru ada gestur tubuhnya menganggukkan kepalanya ke saya. Setelah itu,
baru saya sampaikan kalimat tauhid, dan setelah itu saya susulkan dengan artinya la ilaha illallah. Itu yang saya sampaikan kepada almarhum tersebut. Bahkan 6 jam sebelum meninggal juga saya samperin lagi orang ini, karena orang ini sehari-harinya di depan saya berjualan, kurang lebih 6 tahun lah hidup terlantar gitu, Ustaz. Masya Allah. Sekali lagi Ustaz, atas penjelasan saya dan mendengar dari Ustaz, insya Allah adatnya sah, bahkan Insya Allah. Insya Allah. iya. Sekali lagi makasih banyak Ustaz. Ya, Barakallahu fiik. Penyampaian dan keunek-unekan saya selama ini. ya, Itu saya menyampaikan kepada orang yang mempunyai ilmunya ya, tentang syar'i, diantaranya Ustaz. ya, taib. Lagi, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakadar Pak Jeffrey sudah telepon ke Fatwa TV dan berikan kami kesemangat ya, motivasi. Ternyata mengislamkan orang itu tinggi ya Ustaz ya, pahalanya bagus sekali ya, besar sekali ya Ustaz ya, mengislamkan orang itu ya. Jelas Pak Pongki. Iya. Ya Masya Allah. Li an yahdiyallahu ka rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Iya. Pesannya Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, jika melaluimu Allah memberi hidayah kepada satu orang saja, itu sudah jauh lebih baik bagimu daripada harta yang sedemikian berharga. Masya Allah, amin. Semoga saya bisa dapat satu aja, itu lumayan. Ya kalau biasa kampung. Baiklah Ustadz, ini Masya Allah, kemudian amin. Cita-cita. Kemudian Ustadz, pertanyaan berikut datang dari Liana, dari Ibu Liana di Bekasi, Jawa Barat. Begini bunyinya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Afan, ana izin bertanya Ustadz. Apakah benar hukum asal pernikahan adalah poligami? Tanda tanya. Ana pernah membaca juga bahwa ada ulama yang berpendapat tentang sunnahnya menikah monogami. Nah, apakah keduanya itu benar Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Iya, saya tidak bisa menyalahkan yang mengatakan hukum asalnya itu poligami, karena perintah untuk menikah yang disebutkan dalam surah An-Nisa itu memang dimulai dari lebih dari satu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah wanita-wanita yang kau sukai, 2, 3, 4. Kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil, ya satu saja. Ya. Jadi kalau kita lihat dari awal ayatnya, kesannya memang dianjurkannya lebih dari satu. Namun jika kita lihat di akhir ayatnya, apakah kita ini orang yang cenderung nanti bisa berlaku adil ataukah tidak bisa berlaku adil? Ya, hukum asalnya satu dulu kalau begitu, karena kita kan nggak tahu. Ya. Kita ini bisa berlaku adil ataukah tidak bisa berlaku adil. Begitu Mas Manggi. Iya, begitu Ustaz. Ya, bagaimana kemampuan dari kita ya, kalau rasanya kita Jadi mampu berbuat adil. pendapat itu punya sandaran. Plus minus ya, punya sandaran. Punya sandaran. Iya Ustaz, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Jadi nggak bisa, dalam hal ini nggak bisa hitam dan putih Ustaz ya. Ya, barakallahu fikum. Iya. Kemudian Ustaz, pertanyaan berikut datang dari Ibu Lisa Desianti atau dipanggil Ibu Lisa. Di Jakarta Selatan, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Sofyan Ujun bertanya, sebagaimana dalam hadis Tirmizi bahwa seseorang wanita tidak diperkenankan bepergian sehari semalam tanpa mahram. Dalam kaitan dengan hadis tersebut, ada seorang ibu yang janda ingin melakukan ibadah haji, namun diantar oleh anak kandung wanita yang sudah dewasa. Bagaimana dengan ibadah si ibu ini? Satu sisi ingin menunaikan rukun Islam, di sisi lain terhadap hadis yang dimaksud. Mohon solusinya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang wanita yang belum pernah haji, kemudian dia dapat kesempatan untuk haji yang pertama ya. Iya. Kan yang wajib itu yang pertama, yang rukun Islam adalah haji yang pertama, bukan yang berikut-berikutnya. Iya. Jadi yang saya pahami juga dari pertanyaan ini adalah haji pertamanya si ibu ini. Iya. Karena kalau itu haji kedua, ketiga nanti beda lagi pendapatnya, penjelasannya beda lagi. Iya. Nah, untuk haji yang pertama ini Al-Imam Asy-Syafi'i mengecualikan dari
larangan safarnya wanita tanpa mahram. Namun dengan syarat yang lain, yaitu dia bisa aman selama dalam perjalanan. Jadi si wanita ini walaupun dia tidak punya mahram, dia bisa aman selama dalam perjalanan, maka untuk menunaikan haji itu dikecualikan. Ya. Apa alasan beliau? Alasan beliau karena Nabi SAW pernah mengatakan kepada para laki-laki, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Kalian jangan melarang para wanita itu untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Nah, sedangkan orang yang haji itu kan mendatangi Masjid Al-Haram, masjid yang terbesar bahkan. Iya, masjid terbesar. Sehingga kalau wanita itu yang tidak punya mahram tidak boleh berangkat haji, berarti dia dilarang dari mendatangi masjid yang paling besar. Itu sisi pendalilannya Imam Syafi'i yang mengecualikan masalah wanita yang akan berangkat haji. Walaupun tidak punya mahram, dia masih diperbolehkan, tapi tentunya dengan kondisi yang aman. Misalnya dia bersama rombongan. Kan sekarang kan kalau haji nggak mungkin sendirian, Pak Pongki. Iya betul. Pastilah ada kloter, rombongannya lah, ada kloternya, ada regunya lah, atau apa itu istilahnya. Iya. Dan di situ biasanya ada amirul hajnya, ada kepala kloternya, ada kepala rombongannya, ada kepala regunya. Ya kalau 10 orang namanya regu, di atasnya ada rombongan, di atasnya lagi ada kepala kloter, artinya cukup terorganisir, berangkatnya bareng-bareng. Maka ini bisa dikecualikan. Kalau kita bicara ya, apalagi sekarang haji, waktu menunggunya juga Masya Allah lama sekali, khususnya bagi yang reguler, yang kuotanya terbatasi. Maka mudah-mudahan dengan kondisi-kondisi yang memaksa tadi, itu bisa menjadi udzur ya bagi wanita yang tidak punya mahram atau ditemani oleh wanita lain yang itu sebetulnya bukan mahram, namun paling tidak akan lebih menjaga dia daripada kalau dia sendirian. Mudah-mudahan itu bisa menjadi udzur, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz. Jadi karena ini termasuk rukun haji, ya rukun iman, maka naik haji itu maka dan rukun Islam yang terakhir ya, yang jika mampu, dan jarang sekali bisa ketempatan, dan orang Indonesia kuotanya jauh. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya. Jadi ya masih insya Allah ada uzur ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Insya Allah ada uzur. Kemudian ini akan ada telepon teman-teman. Coba kita sapa sekarang ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya. Bapak Beni di Sukabumi, betul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah Pak Beni. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz Sofyan? Ya, ini Pak Ustadz. Ya, Bapak Beni, saya minta maaf. Volume untuk mendengarkan acara kami mohon dikecilkan dulu. Ya, volume. Ya, volume televisi mungkin dikecilkan. Ya, jadi Pak Beninya berbicara dengan Ustadz melalui teleponnya Pak Beni saja. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Beni. Ini saya mau bertanya Pak, saya udah ditinggal istri saya selama 26 tahun, jadi sekarang udah rencana mau pulang ke Indonesia. Bagaimana, apakah itu masih sah istri saya apa harus menikah lagi? Cuman itu pertanyaan saya Pak. TKW ya Pak, TKW? Iya jadi TKW. Oh ya begitu. Bapak tidak pernah pulang selama ini? Ya, pokoknya belum pernah pulang selama 26 tahun. Bahkan kabar TKI tidak ada, baru sekarang ada kabarnya. Baik Pak, Bapak menafkahi selama ini? Tidak, karena kan tidak ada orangnya. Orangnya tidak ada? Iya. Maksudnya bagaimana Pak Beni? Maksudnya gimana ya? Bapak kirim uang nggak ke istri? Ya, kirim uang nggak ke istri dari luar negeri? Dia dulunya berangkat dari rumah saya jadi TKW. Setelah ini yang berangkat istrinya ya. Bapaknya di Indonesia, istrinya yang berangkat jadi TKW, begitu Pak? Iya. Oh begitu. Jadi kemudian 26 tahun
setelah itu pulang lagi ke Indonesia. Mohon maaf Pak, saya tidak tahu Pak statusnya seperti apa itu, karena mungkin di buku nikah ada yang namanya sighah ta'liq ya. Sighah ta'liq itu ta'liqut tolak, artinya menggantungkan talak. Ya ini biasanya kalau 3 bulan berturut-turut tidak menafkahi dan seterusnya gitu ya. Nah itu gimana? Ya saya itu tahu ini karena kan dulu sepakat berangkat ke sana jadi TKW. Nah setelah di sana pernah ini kirim uang ke saya wesel 1 kali itu selama 2 tahun. Setelah 2 tahun sampai sekarang udah 26 tahun tidak pernah kirim lagi, belum pernah ada kabar beritanya. Jadi saya mau bertanya, rencananya katanya ini udah ada kabar mau pulang ke Indonesia. Jadi bagaimana, apa masih status suami istri, apa harus menikah ulang saya? Aduh, mohon maaf Pak, saya belum bisa menjawab, mungkin ditanyakan kepada Ustadz yang lain Pak. Ya Pak, insya Allah begitu ya Bapak ya. Bapak ya yang bertanya, insya Allah Bapak bisa bertanya kepada 12 lagi asatis yang ada di Fatwa TV di jalur-jalur yang live interaktif. Insya Allah seperti ini kondisinya, bisa ke Ustadz Syafiq di hari Kamis sebenarnya, insya Allah nanti malam semoga ada ya, beliau nanti bisa ditanyakan, atau ke hari Senin jam 8 malam bersama Ustadz Musyafa Ad-Dar ini hari Senin jam 8 malam, insya Allah ya, begitu Bapak ya. Terima kasih Bapak sudah telepon ke Fatwa TV. Ya, tiap. Baik, alhamdulillah. Jazakallah Ustadz atas ini ya kejujuran antum, dan kemudian semoga diberikan pengetahuan yang cepat dari petunjuk dari Allah bagaimana cara kemana harus bertanya. Kemudian Ustadz, pertanyaan berikut datang dari Bapak Iqbal Pratama di Bogor, begini bunyinya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz. Jika makan kita dianjurkan makan dari pinggirnya. Nah, apakah yang ini yang dimaksud dengan bagian tengahnya disisakan untuk dimakan terakhir? Nah, atau kita makan dari pinggir lalu ke tengah, lalu ke pinggir bagian yang lain. Dengan kata lain, kita makanannya berurut dari kiri ke tengah dan ke kanan. Apakah begitu Ustadz? Jazakallah khairan, terima kasih atas jawabannya. Begitu. Iya, jadi itu tergantung jenis makanannya juga. Oh, iya. Mas Pongki ya. Iya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya Anas, ketika disodorkan kepada beliau itu makanan dan di situ ada labu, beliau mencari-cari labu itu di tempat-tempat yang berbeda. Iya. Fakana yatatabba'ud dubba, katanya Anas. Beliau itu mencari dari sini, di sebelah sana. Ini menunjukkan artinya kita boleh kok, tidak dilarang untuk makan tidak dari yang paling pinggir. Kalau memang makanannya macam-macam, dan kita tidak berselera kepada semuanya. Ada sebagian saja yang cocok sama kita. Misal nih, ada sebuah hidangan gitu ya, lauknya macam-macam. Kebetulan yang lauk yang kita suka nggak deket sama kita, Mas Mogi, adanya di tengah. Ya kita nggak apa-apa ngambil dari tengah, karena itu lauk yang kita ingin makan. Tapi kalau makanannya itu satu jenis sama, baru kita terapkan hadis itu Pak Pongki. Iya. Makan dari pinggirnya karena sama semua, dan karena keberkahan itu turun dari tengah-tengah. Oh gitu. Jadi itu ketika jenis makanannya itu sejenis, maka sunahnya kita makan dari yang bagian yang dekat dari kita dulu, karena toh sama aja gitu loh. Kita mengambil dari sini, makannya kan sama, nggak berbeda. Itu juga yang kita makan. Iya. Tapi kalau makanannya itu beda, ya, yang sebelah sini misalnya kentang goreng, yang sana nasi goreng, yang ini ubi kukus. Kita sukanya nasi goreng, kebetulan berseberangan sama kita. Ya kita nggak apa-apa ngambil dari sana, gitu. Iya.
Boleh Nah, jadi begitu ya. wallahu a'lam. Wow, barakallahu fiikum. Wallahu a'lam. Seperti saja ada adab-adab makan yang mencontoh Rasulullah, barakallahu fiikum Ustaz, seperti itu ya. Dan pertanyaan berikut ini datang dari Nita Astriani di Jawa Barat, Bekasi, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, hukumnya bagaimana hukumnya? Hukumnya berhaji dengan visa ziarah. Jazakallah khairan. Ya, saya tidak begitu paham ya, apakah peruntukan visa ziarah itu sendiri. Apakah memang secara peraturan di Arab Saudi sana, orang yang pakai visa ziarah itu boleh menggunakannya untuk haji atau tidak? Tergantung dari peraturannya. Saya tidak ingat ya, jenis visa ziarah itu boleh nggak untuk haji. Kemungkinannya tidak boleh. Oh, gitu. Visa haji itu ya visa haji atau mungkin jenis visa mujamalah atau apa gitu. Kalau visa ziarah setahu saya itu bukan untuk haji peruntukannya. Iya. Sehingga pada dasarnya ketika seseorang itu tidak menepati perjanjiannya dengan pihak pemerintah Arab Saudi selaku yang memberikan visa di sini, berarti dia telah berbuat dosa. Apakah hajinya sah? Yaitu melihat kepada seberapa terpenuhinya syarat-syarat haji dan rukun-rukun haji yang lain, serta apakah dia menjauhi pembatal-pembatal haji. Kalau semua syaratnya dia penuhi, semua rukun haji dia kerjakan, pembatal-pembatalnya dia jauhi, tinggal masalahnya visanya visa ziarah, maka jawabannya hajinya sah, insya Allah sah, namun tidak mabrur. Kenapa? Karena An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin menjelaskan definisi haji mabrur itu yang la itsma fihi, yang tidak mengandung dosa di situ. Iya. Sedangkan tidak tepat janji, tidak menepati janji, tidak menepati kesepakatan itu adalah perbuatan dosa. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, tepatilah akad-akad ya, itu. Kita kan sudah berakad. Ya, saya masuk ke sini untuk ziarah nih, bukan untuk haji. Dipakai untuk haji. Nah, yang kedua, kalau banyak orang yang berpikiran seperti ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Kekacauan. Iya, berantakan. Karena kan Arafah itu terbatas, tenda-tendanya terbatas, fasilitasnya terbatas, Mina lebih terbatas lagi, Musdalifah apalagi paling terbatas Musdalifah ini. Ya, karena sempit. Areanya sempit. Kalau banyak orang-orang yang tidak tertib dalam berangkat haji, pasti ini akan menimbulkan kekacauan karena orang itu akan memenuhi satu tempat ini di waktu yang sama, sehingga mereka yang sebetulnya itu resmi jalurnya, taat aturan, menjadi terambil haknya sebagaimana yang kita dengar dalam pelaksanaan haji tahun lalu. Iya. Banyak yang resmi, jamaah haji resmi justru tidak mendapatkan tenda. Karena tiba-tiba ketika mereka datang, tendanya sudah dipenuhi oleh orang-orang yang entah dari mana datangnya. Waduh. Dan mereka punya gelang-gelang yang nggak tahu bagaimana bisa punya gelang itu. Waduh. Ya, makanannya juga mungkin dimakan oleh orang yang tidak berhak memakannya. Ya, ini konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul ketika seseorang tidak menepati akadnya dia dengan pihak pemerintah Arab Saudi selaku yang tuan rumah penyelenggaraan ibadah haji. Iya. Ya. Nah, Masya Allah. Sampai sebegitunya ya Ustadz ya. Jadi malah menzolim ya Ustadz ya kalau kayak gitu jadinya ya Ustadz ya. Ya biasanya efeknya akan seperti itu Mas Bongki. Iya. Barakallahu seperti itu Ustadz ya. Baiklah. Itu tadi jawabannya, dan sekarang kita semoga ini masih ada kesempatan lagi. Pertanyaan datang dari hamba Allah di Tuban, Jawa Timur. Begini Bunda, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, saya ingin tahu apa saja sunnah dalam berumah tangga, di rumah tangga. Itu saja pertanyaan, jazakallahu khairan. Ya, di antara sunnah-sunnah itu adalah berhias di depan pasangan. Ya, Nabi SAW ketika mau masuk rumah, beliau selalu menggosok mulutnya dengan siwak, membersihkan giginya. Kemudian beliau kalau di rumah itu membantu kerjaan istrinya. Kana fi mihnati ahlihi. Apa yang menjadi kerjaan istrinya beliau bantu. Kemudian bermuamalah dengan cara yang baik,
Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Muasyarah itu artinya bergaul dengan istrinya dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik. Kalau misalnya tidak suka dengan masakan sang istri, ya maka beliau tidak mencela sama sekali. Ya. Tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau nggak suka, beliau diam, nggak dimakan. Ya. Mentoknya seperti itu. Ya. Ya, itu termasuk sunnah tentunya ya. Kemudian juga sebaliknya istri juga harus bergaul yang baik dengan suaminya. Iya. Ya, harus berhias di depan suaminya sehingga mempererat keharmonisan rumah tangga mereka. Iya. Kemudian taat kepada suaminya. Tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami, tidak memasukkan ke dalam rumah orang-orang yang tidak disukai oleh suaminya. Kalau suami nggak suka sama fulan, jangan dimasukkan ke rumah. Iya. Ya itu haknya suami. Mau keluar izin dulu sama suami. Kemudian kalau ingin puasa, suaminya sedang puasa sunnah ya. Iya. Istrinya mau puasa sunnah tapi suaminya sedang di rumah, maka minta izin dulu. Ya kalau suaminya safar nggak apa-apa puasa sunnah. Ya. Atau kalau itu puasa wajib tidak perlu minta izin. Misalnya dia punya hutang Ramadan, dia qadha tidak perlu minta izin. Ya. Ya atau dia punya kafarah di qadha atau puasa nazar, maka tidak perlu minta izin. Kalau puasa sunnah dia harus minta izin sama suaminya. Ya. Ya kira-kira seperti itulah. Baik, Ustaz. Seperti itu, Sunnah-sunnahnya. sunnah Nah. dalam berumah tangga. Kemudian Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya tadi. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Suja di Sumedang, Jawa Barat. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya Ustaz. Istri saya dari 2019, mau dekat Ramadan, mulai datang nih pertanyaan ini. Istri saya dari 2019 sampai 2023 masih belum berpuasa. Karena hamil dan menyusui begitu. Kemudian yang anak kami terpaut dekat waktunya kelahirannya. Pertanyaannya Ustadz, apakah istri saya hanya mengqadha saja atau qadha plus fidyah? Kalau dengan fidyah, berapa banyak fidyah yang harus dikeluarkan? Karena udah dari 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 5 tahun dikeluarkan dalam rentan waktu 5 tahun tersebut. Mohon arahannya Ustadz, jazakallahu khairan begitu. Ya, berarti kalau dalam 5 tahun anggap saja Ramadannya itu 30 hari semua misalnya, maka dia ada utang puasa 150 hari ya. Banyak. Banyak. Memang itu banyak betul. Namun masih memungkinkan untuk diqadha. Iya. Apalagi ketika sudah hamil dan menyusui secara beruntut itu dia tidak dalam keadaan hamil lagi. Misalnya setelah tahun ke-4 anaknya sudah setahun, dia sudah dalam keadaan sehat, maka pada dasarnya diqadha. Iya. Tidak perlu membayar fidyah karena selama ini penundaan qadhanya itu dengan uzur. Yaitu imma dia hamil atau dia sedang menyusui. Kalau dia menunda tanpa uzur sampai datang Ramadan berikutnya baru dia kena fidyah. Iya. Tapi dalam konteks ini dia mendapatkan uzur sehingga cukup dia mengqadha saja. Ya misalnya sehari puasa atau di sepekan 3 kali misalnya, sekuatnya dia. Iya, Ustaz. Kan setahun itu ada 350 hari kalau kita pakai hijriah ya, paling tidak 354 hari. Artinya tidak sampai setengah tahun kalau memang serius selesai itu. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Seperti itu ya. Jadi tentunya kalau kepotong-potong haid ya dia nggak boleh puasa tetap. Ya. Iya. Setelah bersih dia puasa lagi gitu. Begitu. Walaupun nanti selesainya masih tahun depan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kalau dia harus menghentikan puasanya karena sakit atau karena dia safar, ya itu uzur. Ya. Nanti setelah sembuh lanjut lagi puasanya, dihitung kurang berapa, ya. Iya. Atau setelah dia pulang dari safarnya dia lanjut lagi, dihitung. Saya masih kurang sekian gitu. Oh ketemu Ramadan lagi, ya nggak apa-apa puasa dulu Ramadan untuk yang Ramadan tahun itu, ya nanti pasti utangnya nambah lagi biasanya karena dia kan haid lagi. Iya. Biasanya orang kan dia belum mesti ada haidnya, jadi Ramadannya nggak pernah penuh memang. Iya betul, Ustaz. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi di berkurang yang sebelum-sebelumnya, tapi bertambah dengan adanya Ramadan yang baru. Intinya dicicil terus sampai dia insya Allah bisa saja. Tapi kalau sudah terlalu banyak sekali tidak memungkinkan lagi ya
nanti itu mungkin ada penjelasan yang berbeda. Ya, Allahu a'lam. Barakallahu fikum seperti itu Ustaz ya. Dan satu lagi insya Allah ini bisa pertanyaannya datang dari Abdillah Bambang Kamah. Ya. Oh sudah, waktunya sudah mepet. Ustaz, barakallahu fikum jazakallahu khairan Ustaz atas semua ilmu yang sudah di-sharing kepada kami. Semoga Allah memberkahi ilmu yang dititipkan kepada antum dan alhamdulillah Ustaz, semoga kita semua yang menyaksikan, yang mendengarkan bisa mengambil fadilah dari apa yang sudah antum sampaikan kepada kami semua di sini. Ustaz, acara ini bolehkah kami tutup Ustaz? Tafadhal, jazakallahu khair. Iya, ya, Ustaz. Pemirsa Fatwa TV sudah selesai sore hari ini. Alhamdulillah live interaktif meneladani akhlak Rasulullah. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di acara ini pekan depan jam yang sama, Ustadz yang sama, program yang sama. Insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nazar. Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami